Oke, jam pertama rekam masuk ke aplikasi kalian. Kalau kita klik aja lambang pastikan nembus ini yang paling bawah ini namanya. Kalau kita pilih aja sini rasionya 1:1, ikutin aja seperti ini lalu kita buat proyek aja. Lalu dari sini kita klik aja lambang pas di kanan bawah yang ini. Lalu kita pilih bagian media dan audio untuk tambahin foto dan audionya ya. Dan untuk audionya jangan lupa kalian tambahin bitnya. Untuk bitnya ada di deskripsi ya. Contohnya kayak gini ya. Kalau kita klik aja fotonya lalu kita ke detik 0415, lalu kita klik aja di bagian sini yang ini. Kalau dari sini kita ke detik 03.00, klik aja di bagian sini untuk dipotong. Kalau dari sini kita klik lambang panah di kanan ini, lalu pilih di bagian lambang bagi di sini. Kalau udah kita klik lagi lambang panah di kanan ini, lalu kita klik lagi fotonya, kita klik lagi bagi di bagian sini. Klik lagi lambang panah di kanan, klik fotonya, klik bagi di bagian sini. Jadi kita bagi semua sampai jadi tanggal seperti ini. Langsung dibagi ya. Kalau dari sini kita pertama balikin dulu foto yang mau kita balik. Contohnya di foto yang kedua ini. Klik fotonya titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Kalau udah ya lanjut juga di foto yang mana aja bisa kita balik. Kalau dari sini pokoknya kalau udah kita balik tinggal kita ke detik foto awal ini. Foto awal kita ke detik awal yang ini, kita klik fotonya ya. Baru kita klik efek, tambahkan efek. Pilih di bagian Distort Warp, pilih aja efek ubin. Ubin ini mirrornya kita on aja di kanan bawah. Kalau udah kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian Movement Transform, pilih efek ombak ambing yang ini. Kalau udah ombak ambingnya kita klik, sudutnya atur dulu menjadi 90 ya, 90 seperti ini. Lalu kita tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini yang ini. Lalu kita tekan kunci di sini, geser ke kanan ini. Lalu tambahin lagi kunci 1 di kiri. Kita atur aja di sini menjadi minus 90,0. Minus 90,0 seperti ini. Lalu kita tekan kunci yang ini geser ke kiri. Tadi kan kanan, berarti ke kiri sekarang. Kalau dari sini ya, kalau di sini tinggal kita nggak usah kita kasih kurva ke bagian frekuensi. Frekuensinya ini atur aja menjadi 0,5 seperti ini. Kalau dari sini kita ke bagian magnitude. Magnitude-nya atur dulu menjadi 0. Tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi di sini. Atur aja di sini menjadi 90 ya, 90 seperti ini. Lalu kita tekan kunci di bagian sini, geser ke kiri kayak gini. Kalau udah nggak usah kita kasih kurva, tinggal kita kembali aja, tambahkan efek, pilih di bagian Movement Transform, pilih aja efek ayun yang ini. Lalu ayunan ini kita klik. Di sini frekuensinya atur dulu menjadi 1,00. Dan sudut satunya nih kita klik. Atur aja sini sudut satunya menjadi minus 3,5. Minus 3,5 seperti ini. Lalu tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Tekan kuncinya ini geser ke kiri. Tambahin kunci lagi. Atur aja menjadi 0. Tekan kuncinya ini geser ke kanan. Gak usah kita kasih kurva ke bagian sudut 2. Sudut 2 nya nih tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Atur aja menjadi 2,5 ya, 2,5 biasa. Lalu kalau udah kita tekan kuncinya ini geser ke kiri, tambahin lagi kunci 1. Atur aja menjadi 0. Lalu kita tekan kuncinya ini geser ke kanan. Kalau udah kita kembali aja adanya. Kalau udah ini jadi ya dia. Nah, kalau di sini tinggal kita tambahkan efek. Pilih di bagian ini ya, gambaran tepi, pilih aja efek glow scan. Glow scan ini kita pilih aja yang pemindaian kontur yang ini. Kalau udah nih ini jadi dia. Kalau dari sini kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian blur, pilih efek buram gerak yang ini. Buram gerak ini kita klik, tunanya atur aja menjadi 0,60. Kalau udah kita kembali, klik titik 3 di kiri bawah sini. Pilih aja salin efek. Kalau udah kita kembali dan kita tempel di semua layer ini, tempel efeknya. Gimana cara nempelnya? Sama seperti cara salin efek. Klik fotonya, klik efek, titik 3 di kiri bawah, tempel efek. Tapi di sini efek glow scan kita hapus. Geser ke kiri efek glow scan. Set. Nah, kalau udah kalau sini kita tempel lagi efeknya di semua layer dan jangan lupa glow scan kita hapus. Gitu ya. Pokoknya kita hapus efek glow scan kalau udah seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Kalau di sini kita tambahin lagi foto di detik 04.15. Tambahin lagi foto ya. Nah, contoh yang ini, kalau dari sini kita potong sampai detik 06.02. Klik aja di bagian sini. Nah, kalau biar cepat ke detik-detik selanjutnya kita klik lompat aja ya supaya ke detik sebelumnya dan ke detik selanjutnya.
Klik lambang panah di kiri untuk ke detik 05.02. Klik aja lambang bagi di bagian sini. Tapi jangan kita bagi-bagi semuanya langsung. Klik dulu foto yang paling atas ini. Pilih di bagian Move and Transform. Ke bagian zoom yang di bawah sini. Kalau udah, tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Klik lambang panah di kanan. Tambahin lagi kunci 1. Sini kita ini aja ya, perbesar. Tapi jangan terlalu besar-besar banget, contohnya segini aja. Kalau udah, kita ke tengah-tengah antara kunci yang kiri sama kunci yang di kanan, ke tengah-tengahnya ya, kayak gini contohnya. Lalu kita klik kurva yang di bawah kunci ini, yang ini. Lalu kita atur kurvanya itu, klik di bagian sini ya, yang ini. Lalu kita klik lagi di bagian sini, yang ini ya. Kalau dari sini kita kembali, lalu kita ke detik 05.20, tambahin lagi kunci 1. Kita mulai perkecil, atau enggak kalian bisa perbesarin lagi aja. Lalu kita klik lambang panah kanan lagi, tambahin kunci lagi. Di detik akhir kita atur menjadi semula, ya, fotonya kayak gini. Lalu kita atur kurvanya itu di tengah-tengah antara kunci kanan sama kunci yang di kiri. Itu atur kurvanya di bawah kunci yang ini. Atur tuh seperti ini ya. Yang ini kita klik di bagian sini. Lalu kita geser pokoknya geser fotonya, tapi kayak gini maksudnya. Geser sampai kurvanya ini berubah. Nah, tadi awalnya kayak gini jadi kayak gini. Kita klik di bagian sini lagi. Jadi kita atur semuanya seperti ini namanya kurvanya. Kalau di sini kita kembali, klik di bagian yang paling atas ini. Lalu kita ke detik 05.02, tambahin dulu kunci 1 di kiri bawah sini. Klik lambang panah di kanan, tambahin lagi kunci 1. Sini kita atur terserah klik kita mau kemana, mau ke kiri atas, mau ke bawah terserah. Lalu kita atur kurvanya di tengah-tengah antara kunci ini, atur kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini ya. Kalau udah, kita kembali, jadi kurvanya itu semuanya seperti itu. Kalau udah, kita ke tengah-tengah detik 05.20, tambahin lagi kunci 1. Kita atur di sini terserah kita mau kemana lagi. Contohnya kita mau atur ke bawah sini. Lalu kita atur kurvanya sama seperti ini. Jadi kurvanya semuanya sama seperti ini. Lalu kita kembali ke detik akhir, tambahin lagi kunci 1. Kita atur aja di sini menjadi semula. Kalau ada merah-merah kayak gini, berarti udah pas ya. Lalu kita ke tengah-tengah kuncinya lagi, atau seperti ini kurvanya. Kalau dari sini kita kembali ke detik 05.02, ke bagian sebenarnya, ke bagian rotasi yang di bawah ini, yang di atasnya zoom. Lalu kalau sini kita tambahin dulu kunci 1, klik lambang panah di kanan, tambahin kunci lagi. Kita atur aja di sini, terserah kalian rotasinya mau semana. Bebas ya, nggak perlu ngikutin juga. Misalnya mau ngasih 8. Kalau udah, kita lambang panah di kanan lagi, tambahin lagi kunci 1. Kita atur di sini bebas lagi mau kayak gimana, contohnya segini. Lalu kita lambang panah di kanan, tambahin kunci lagi, di akhir atur menjadi 0. Kalau udah, kita ke tengah-tengah fotonya ini, dengan kunci maksudnya, atur kurvanya di bawah kunci, itu seperti ini. Lalu kita geser lagi, atur lagi kurvanya seperti ini. Jadi semuanya kita atur seperti ini kurvanya. Kalau dia seperti ini. Kalau di sini kita kembali ke detik 05.13, klik aja bagi di bagian sini. Klik panah, klik fotonya, bagi lagi. Kalau udah, kita ke detik waktu fotonya mau berakhir. Nah, kayak gini. Kan ini foto diganti. Nah, gini berarti. Lalu kita klik fotonya, klik efek, titik 3 kiri bawah, tempel efek. Kalau udah ya. Kalau dari sini kita tempel lagi di semua layer. Efek 3 tempel efek, tapi glow scan-nya kita hapus. Nah, kita hapus seperti ini. Kalau di sini untuk cara balikin fotonya pun sama, klik foto yang mau kita balik, klik titik kiri kanan atas, baris horizontal, kalau dia seperti ini. Kalau dari sini tinggal kita ini aja ya. Ke detik 06.02, tambahin lagi foto. Kalau di sini kita klik fotonya, lalu kita potong sampai detik 07.17. Klik aja di bagian sini. Lalu kalau di sini kita klik di bagian efek, titik 3 di kiri bawah, tempel efek. Tapi glow scan-nya kita hapus, ayunnya kita klik. Di sini ayunnya kita klik titik 3 di kanan sebelah lambang tong sampah yang ini. Lalu pilih di bagian atur ulang ke default yang ini. Lalu kalau udah di sini kita klik frekuensinya nih, atur menjadi 1,00. Dan kalau udah di sini kita ke bagian sudut 1, atur aja menjadi minus 2,0 ya, minus 2,0. Lalu ke bagian sudut 2, atur aja menjadi 2,0 biasa. Jadi sama ya, 2,0 yang sudut 1 tuh minus 2,0, yang sudut 2 nih 2,0 biasa.
Nah kayak gini pokoknya. Kalau dari sini tinggal kita kembali. Dan ya, ini udah diamnya. Tinggal kita tambahkan efek. Pilih di bagian Distort Warp. Pilih aja efek cermin yang ini. Kalau di sini cerminnya kita klik. Lalu ke detik 06.19. Atur dulu alpanya menjadi 0 kayak gini. Alpanya atur menjadi 0. Tambahin dulu kunci 1. Klik lampanan di kanan, tambahin kunci. Atur di sini contohnya kita mau atur seperti ini. Lalu klik lagi lampanan di kanan, tambahin kunci, atur menjadi 0 lagi. Jadi 0 100% 0 gitu ya. Klik lampanan di kanan, tambahin kunci, atur menjadi 100% lagi. Gitu ya. Kalau udah kita atur nggak usah stres ya, semua mau kasih kurva atau enggak. Kalau nggak dikasih kurva jangan. Nah kita punya, nggak usah kita kasih kurva, tinggal kita kembali. Dan ya, sini tinggal kita kembali ke bagian Move and Transform, ke bagian zoom ini. Lalu kita ke tengah-tengah antara yang kanan ini sama yang ini ya. Pokoknya kalian aja di tengah-tengah itu pokoknya. Ke tengah-tengahnya, lalu contohnya di detik 06.11. Tambahin dulu kunci 1. Lalu kita klik lambang panah di kiri, tambahin lagi kunci 1. Kita atur aja di sini perbesar ya, perbesar kayak gini. Perbesar seperti ini. Kalau di sini kita atur kurvanya ya, kurvanya di bawah kunci itu seperti ini. Kalau ada misalnya. Kayak gitu ya. Kalau kita kembali dan kita kembali. Nah, sini tinggal kita ke bagian foto sebelum akhir ini, foto yang akhir ini ya. Pokoknya detik 04.11 kita klik fotonya, klik di bagian Move and Transform, pilih di bagian zoom ini, tambahin dulu kunci 1. Jadi kita mau buat transisi ya. Tekan kuncinya digeser ke kiri, tambahin kunci, kita atur di sini perkecil ya kayak gini. Sebentar ya, Mas. Kalau kita klik aja di bagian sini, kita hapus dulu kuncinya ya, hapus dulu kuncinya. Lalu kalau dari sini kita ke bagian yang paling atas ini aja. Dan ke klik di bagian Z ini, yang ini. Kalau di sini kita tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi. Atur aja di sini perkecil seperti ini ya. Geser ke yang ini, jangan yang di atas ya, di sini aja. Lalu tekan kuncinya geser ke kanan, atur aja kurvanya seperti ini. Waduh, gitu ya. Atur kurvanya itu seperti ini. Kayak gini aja ya, nggak usah kayak tadi, kayak gini aja. Kalau udah kita kembali dan ya, tinggal kita kembali klik foto yang layar yang paling awal kita foto kedua. Lalu pilih bagian Move and Transform, pilih klik di bagian Z ini. Tambahin lo kunci 1. Tekan kuncinya geser ke tengah-tengah foto. Ke tengah-tengah foto aja, jangan di akhir. Lalu tambahin lagi kunci 1. Kita atur aja di sini dari perbesar. Besar seperti ini. Lalu tekan kuncinya geser ke kiri, atur aja kurvanya seperti ini. Kalau udah ada seperti ini. Gitu ya. Kalau di sini kita ke detik 0.17, tambahin lagi foto. Klik lambang plus di kanan bawah, pilih media. Di sini kita tambahin lagi foto yang kita mau kasih ya. Contohnya yang ini. Lalu kalau sini kita potong sampai detik 09.03, klik aja di bagian sini. Kalau udah di sini kita pilih di bagian kembali. Dan kita salin dulu layar ini ya. Klik fotonya, klik efek, titik 3, salin efek. Kalau udah kita kembali, klik layar yang kedua ini, pilih efek, titik 3, tempel efek. Kalau sini tapi cerminan ini kita hapus aja, geser ke kiri. Kalau dari sini tinggal kita kembali, pilih di bagian Move and Transform ini. Di sini kita tambahin dulu kunci 1 di setiap bit. Maksudnya gimana? Misalnya di detik 0.17 tambahin kunci, klik lampanan tambahin kunci lagi. Jadi di setiap bit itu tambahin kunci seperti ini. Lalu kita ke tengah-tengah kunci yang mana aja, bukan kita kasih kurva, tapi kita naikin ke atas. Kayak gini. Kalau udah kita lakuin cara yang sama di tengah-tengah setiap kunci atur ke atas. Tengah-tengah setiap kunci atur ke atas seperti ini. Jadi ada 3 kunci. Yang di tengah itu kuncinya ke atas, dan yang di kanan sama di kiri itu ke bawah. Gitu ya. Kayak gini ke atas. Kalau dari sini kita atur kurvanya di setiap kunci. Pertama kita atur ke kurva yang kiri sama kunci tengah. Itu atur kurvanya itu seperti ini. Lalu kita geser ke kiri, atur seperti ini. Jadi kayak gini kurvanya. Yang awal tuh kayak gini, yang kedua kayak gini. Gitu ya. Jadi kita atur lagi seperti ini yang pertama dan yang kedua kayak gini.
Kita atur seperti itu semuanya ya. Kayak gini dan kayak gini. Kayak gini. Pokoknya kita terus atur. Kalau di sini ya dia seperti ini ya. Rada nggak sih temnya. Gitu ya. Kalau udah kita kembali, pilih di bagian zoom di bawah sini. Lalu ke detik 08.04, tampil kunci 1. Klik lamparan di kanan sampai detik 08.17, tampil kunci 1 lagi. Perbesar. Klik lamparan di kanan, tampil kunci lagi. Perbesar. Klik lamparan, tampil kunci lagi. Di akhir kita atur menjadi semula. Gitu ya. Gak usah kita semula ya. Kita perkecil seperti ini sampai akhir kayak gini. Nah kayak gini. Kalau udah kita, tapi jangan sampai 00 juga, kayak gini aja pokoknya. Atur kurvanya itu seperti ini. Dan kita atur kurva ini seperti ini ya. Kayak misalnya. Gitu ya. Kalau udah kita kembali, klik di bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian blur, pilih efek linear streaks yang ini. Lalu linear streaknya kita klik. Ini kekuatannya atur aja menjadi 0,05. Kalau udah kita tambahin di setiap bit. Jadi kita atur ya. Kita ke detik 04.04 tambahin lagi kunci 1. Jadi di setiap bit ini tambahin kunci ya. Kita tambahin kunci di setiap bit kayak gini. Dan nge-like juga ya. Di sini pakai efek linear streak. Lalu ke detik 07.06 ke tengah-tengah kunci pokoknya ya. Tengah-tengah kunci. Jadi sama seperti cara tadi kita di bagian movement transform. Tapi di sini yang di kunci yang tengah atur menjadi 0. Jadi kayak gitu. Kita atur lagi di setiap kunci ini di tengahnya atur menjadi 0. Di tengah-tengah kuncinya ini atur menjadi 0 ya. Kayak gini. Lalu kita atur kurvanya itu semuanya sama seperti tadi. Kurva yang awal itu seperti ini. Dan kurva yang akhir seperti ini. Gini ya. Sebentar. Gini. Jadi apa yang awal kayak gini, yang kedua kayak gini. Gitu ya. Kita atur seperti ini. Kayak gini. Dan kayak gini. Kalau udah di sini sampai semuanya udah berakhir, udah di save nya. Tinggal kita kembali dan kita tampil lagi foto di detik 09.03. Klik laman plus, pilih media, tampil lagi foto ya. Contohnya yang ini. Lalu potong sampai detik 10.19, klik aja di bagian sini. Nah, kalau udah di sini, sebenarnya fotonya udah dipakai. Nah, ini. Nah, kalau di sini kita ke bagian efek lagi, titik 3 tempel efek. Dannya. Kalau udah ini udah jadi ya, tinggal kita kembali aja. Tinggal ya. Kalau sini kita klik lagi foto yang akhir, klik efek, sini cerminnya kita hapus. Dan kalau bisa semuanya efeknya lu kita hapus dulu ya. Efeknya kita hapus dulu semuanya. Lalu kita kembali ke detik 09.20, langsung bagi-bagi aja semuanya. Jadi tadi kita hapus aja ya. Buat yang kita lalu salin efek yang di bagian sini. Yang awal ini. Klik fotonya, klik efek, titik 3 salin efek. Dan kita tempel di layer ini. Tempel. Glow scan kita biarin aja. Dan di foto yang kedua kita hapus glow scan. Jadi gitu ya. Hapus seperti ini. Kalau udah di sini tinggal ya, kalau mau kita balik, klik fotonya mau kita balik, titik kanan atas baris horizontalnya. Kalau di sini tinggal kita ke bagian detik 07.07 sebelum fotonya ini berakhir. Kan ini kan mau masuk foto kedua, ketiga, keempat maksudnya. Berarti di detik ini 07.07, klik laman plus, pilih bagian persegi ini, klik titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Lalu kita potong sampai detik 04.04. Lalu kita klik aja bagian sini. Jadi kayak gini namanya. Kalau kita lihat itu 2 bit seperti ini. Lalu ke tengah-tengah bit bitnya detik 07.17. Klik persegi panjang satunya, klik efek, tambahkan efek, pilih bagian lainnya, pilih salin latar belakang. Lalu kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian distort warp, pilih aja efek peta permindahan kutub yang ini. Lalu peta permindahan kutubnya ini kita klik, sudutnya ini tambah kunci 1, tekan kuncinya geser ke kanan, tambah lagi kunci 1, tekan kuncinya geser ke kiri, tambah kunci lagi 1 di tengah. Atur aja menjadi 100,0 ya. 100,00 pokoknya 100,00. Nah kayak gini contohnya. Sebentar ya. Nah kayak gini. Lalu kita tuh kurvanya tuh yang di kiri seperti ini. Kayak gini maksudnya ya. Dan kurva yang di kanan ini seperti ini. Jadi kayak ini kurva yang kayak gini ya. Gitu ya.
Kalau udah kita kembali, tinggal kita kembali, tambahkan efek, pilih bagian blur, pilih efek buram putar, yang ini. Lalu buram putarnya kita klik ke tengah-tengah kunci, ke bagian sudut, atur dulu menjadi 10,0. 10,0 seperti ini. Lalu kita tambahin kunci 1, geser ke kiri, tambahin kunci, atur menjadi 0, tekan kunci geser ke kanan, ke detik 0.07, tambahin kunci, atur menjadi 0, atau kurvanya pun seperti ini dan kayak gini. Kalau udah ya, ini jadi M-nya. Tinggal kita kembali, klik di bagian sini M-nya, yang ini, sebelah lampu panah ini. Lalu pilih bagian salin satu layer termasuk gaya, ini. Kalau udah kita kembali, dan tinggal kita potong di layer yang terserah kita mau M-nya. Contohnya di foto yang ini. Kita atur ke bagian klik layer yang kedua ini, yang di akhir. Lalu pilih bagian open transform. Tinggal kita ke bagian zoom ini di bawah, tambahin kunci 1, tekan kuncinya geser ke tengah-tengah foto, tambahin kunci lagi. Kita di sini atur aja perbesar seperti M-nya. Kalau kita tekan kuncinya geser ke kiri, atur aja kurvanya seperti ini. Kalau udah seperti M-nya. Kalau kita kembali dan tinggal kita ke detik awal. Klik di bagian lambang plus, pilih media, tambahin mentan emoji M-nya. Contohnya kayak gini, lalu kita klik mentan emojinya, perpanjang sampai detik 03.00, klik aja di bagian sini, lalu klik di bagian open transform di kiri bawah sini, ke bagian zoom ini, tambahin dulu kunci 1, tekan kuncinya geser ke tengah-tengah emojinya. Jadi kayak gini contohnya, ke tengah-tengah emojinya ini, lalu ke detik awal, tambahin dulu kunci 1, atur menjadi jangan sampai 00 banget. Gini aja contohnya, lalu atur kurvanya seperti ini. Lalu ke tengah-tengah kunci antara yang akhir sama kunci yang di sini. Ke tengah-tengah, pokoknya ke tengah-tengahnya, lalu tambahin kunci 1. Tambahin kunci, lalu kita atur perbesar atau perkecil terserah. Lalu kita klik lampu kanan, tambahin kunci, di detik akhir atur menjadi jangan sampai 0 banget M-nya. Kayak tadi aja contohnya segini. Lalu kita atur kurvanya seperti ini, dan kurva yang di ini seperti ini. Jadi kayak gini satu, yang kedua kayak gini. Kalau udah aja seperti M-nya. Gini M-nya. Kalau kita klik lampu di kanan bawah, pilih di bagian persegi panjang ini 1, lalu kita klik titik 3 di kanan atas, isi area komposisi yang ini. Kalau udah kita klik efek, tambahkan efek, pilih di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang ini. Ini M-nya. Kalau dari sini kita kembali, kita tambahkan efek lagi. Pilih di bagian warna dan cahaya, pilih aja di bagian spot color yang ini. Lalu kita tambahkan efek lagi aja. Pilih di bagian blur, pilih Gaussian blur. Kalau udah kita kembali aja dan pilih bagian blend dan opacity di bagian sini. Lalu pilih aja di bagian ini namanya gelapkan ini. Gelapkan. Lalu pilih di bagian multiple yang ini. Kalau udah kita kembali, tambahin lagi persegi kayak gini. Lalu titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Klik efek, tambahkan efek, pilih di bagian efek salin latar belakang. Lalu kalau udah kita hapus aja salin latar belakangnya, klik aja di bagian sini. Tinggal kita kembali, pilih bagian color dan fill ini. Lalu pilih aja yang warna hitam ini. Sebenarnya sih jangan warna hitam ya, warna putih aja yang lebih bagus. Nanti aku kasih tau kenapa warna putih. Kalau udah kita kembali, pokoknya kita atur jadi warna putih aja. Pilih bagian blend dan opacity. Pilih di bagian kontras yang ini. Pilih overlay. Kalau udah kita kembali, tambahin lagi persegi. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Baru kita klik efek, tambahkan efek. Pilih bagian salin latar belakang. Pilih kembali. Lalu tambahkan efek. Pilih bagian Gaussian blur. Gaussian blur nanti kita klik. Atur aja di sini kekuatannya menjadi 0,260. Lalu kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, pilih efek paparan atau gamma yang ini. Paparan atau gamma ini kita klik, exposure-nya atur aja menjadi -90 segini. Kalau udah kita kembali,
Pilih gambar blending dan opacity, pilih bagian perbedaan ini, pilih subtract. Kalau udah kita kembali dan kita perpanjang semuanya sampai akhir. Kita klik aja di bagian sini, lalu kita klik lagi di bagian sini ya. Pokoknya kita perpanjang semuanya, pokoknya kita klik di bagian sini. Nah kayak gini, alasan kenapa tadi suruh warna putih aja ya. Karena kalau misalnya kita ubah jadi warna hitam, nah gelap banget kayak gini. Makanya warna putih aja ya lebih bagus. Tinggal kita kembali. Nah, ini aja demnya. Tinggal kita urutin dari yang terkecil. Maksudnya gimana? Kalau kita tekan di bagian sini nanti bakal ada warna putih. Sini kita atur ke paling atas persegi panjangnya nih. Jadi kita atur di sini menjadi 2 3 4. Jadi urutin dari yang paling terkecil. Yang paling kecil itu di paling atas. Gitu demnya. Nah, kalau ini jadi demnya. Tinggal kita ke detik 00.00, klik lambang plus, pilih di bagian persegi ini. Lalu kita kembali tambahin kita hapus maksudnya. Lalu kita klik lambang plus di kanan bawah, pilih yang plus ini, yang ini. Kalau udah kita klik di bagian yang sebelah lambang panah kanan ini, pilih di sebenarnya yang ini, lalu pilih bagian gandakan satu layer plus satu kopinya kita klik, pilih bagian color dan fill, pilih warna putih. Kalau udah kita kembali ke bagian offline transform, di sini kita atur pokoknya sampai nyisain itu kotak jadi huruf L di sini. Di paling ujungnya jadi huruf L. Contohnya, kalau bisa kalian perbesar juga di bagian zoom ini. Pokoknya pasin aja kayak gini. Nah, sebenarnya pasin kayak gini contohnya. Nah, pas kayak gini. Kalau udah kita kembali dan kita klik plus satunya ini. Plus satunya ini atur menjadi color dan fill, pilih warna putih. Kembali. Lalu kita tekan di bagian sampai di warna hijau. Pilih di bagian plus satu copy dan plus satu biasa. Lalu pilih aja di bagian sini namanya, yang paling atas ini. Lalu kalau di sini dia menjadi seperti namanya. Kalau udah kita klik aja kelompok buat max-nya. Pilih bagian border bayangan sini. Pilih bayangan yang paling bawah ini. Lalu bayangan kita on. Kembali. Pilih bagian blending dan opacity. Pilih di bagian kontras. Pilih overlay. Kalau udah kita kembali. Klik di bagian offline transform. Sini kita perpanjang dulu sampai akhir namanya. Kembali perpanjang sampai akhir. Lalu ke bagian offline transform, pokoknya kita pasin di sini. Kalau bisa kita perbesar juga di bagian zoom. Nah kayak gini namanya, pokoknya kita pasin. Nah contohnya seperti ini. Lalu kita kembali klik di bagian kanan sebelah lampu panah ini untuk kita gandain layernya. Layernya kita gandain. Klik di bagian gandang satu layer. Nah yang paling atas ini kita klik. Sini kita edit juga. Kalau bisa dirotasi kita miringin sampai 90 derajat, lalu kita atur ke atas seperti ini. Jadi pokoknya kalau udah kita gandain, kita ini aja ya, pilih yang paling rotasi kita ubah, pokoknya kita pasin aja. Nah contohnya seperti ini. Nah kita pasin sampai pokoknya semuanya ini jadi seperti ini. Nah kalau udah jadi ini dia seperti ini, tinggal kita ekspor aja, klik aja di lambang kanan atas ini yang paling ujung, lalu kita ekspor aja sebenarnya, ekspor, lalu kita simpan namanya. Sekitar ini, dan terima kasih sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi pula dan yang belum bagi channel saya. Dan untuk yang request yang lain game sebelum saya tunggu demnya, karena masih banyak juga yang belum di requestin. Dan ya sekitar hari ini, dan terima kasih sampai akhir. Saya Guru Peter mengucapkan terima kasih.